Halo, selamat sore semua pebisnis kuliner ada seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Sarita Suteja di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya, didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies, the first F&B edutech in Indonesia. Belajar bisnis kuliner ya di Foodies. Sore hari ini saya ingin mengundang juga salah satu narasumber pebisnis kuliner juga. Em, saya coba undang dulu ya, saya coba undang dulu di timeline. Sementara itu teman-teman boleh kalau mau silaturahmi atau ngasih tahu bisnisnya apa, siapa tahu ada yang baca. Kan lumayan ya, sekalian promo. Silakan ya, aku mau ngundang dulu ya. Monggo loh. Bisa juga info-info dari mana gitu. Dari mana sebentar. Oke. Semoga sore hari ini tersambungnya lebih cepat ya. Kita masih tunggu. Sama teman-teman yang hari ini mau bertanya ke narasumber kita, itu bisa, tapi di kolom Q&A yang ada di bawah ya. Jangan di komen, karena komennya sebentar lagi setelah kita live, itu akan saya matiin ya. Iya. Wih, ada Andra. Halo Andra. Kehormatan loh ditonton sama Andra. Mana ini ya? Sebentar. Kayaknya masih belum. Bentar. Masih belum tersambung ya. Kita masih tunggu ya. Masih belum unable to join. Oke. Kita invite ulang. Ya. Sorry. Kenapa nggak bisa ya? Sebentar. Nah, halo, selamat sore. Halo, halo Mbak. Halo, tadi kayaknya udah join berapa kali tapi nggak keklik ya kayaknya. Kayaknya ya. Oke, nah, oh ya, teman-teman komennya aku matiin dulu ya. Jadi nanti buat yang pada mau nanya ke narasumber kita sore hari ini, itu bisa di kolom Q&A ya teman-teman ya. Jadi nanti pertanyaan yang relevan saja yang akan aku bacain. Oke, nah ini apa? Ini dari mana nih? Katanya nggak dari Pulau Jawa nih ya? Ya Mbak, saya dari Makassar sebenarnya Mbak. Mm-mm, mm-mm. Saya dari Oh, Makassar, ya, 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 ya. cuman sekarang lagi pas tadi pagi baru nyampe Bali Mbak. Nah, akhirnya terkuak juga dari Bali. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kali ya. Maksudnya sesuai dengan uh, tema kita sore hari ini juga. Pengen denger dong dari Felix ya. Kita kenalan dulu kali ya. Mungkin cerita sedikit mengenai Felix dan latar belakangnya apa dan sekarang lagi sibuk apa dan usahanya apa aja. Silakan. Oh ya, jadi perkenalkan Mbak Serita dan teman-teman yang sudah eh, ikut join di live ini. Nama saya sendiri Felix Panjaitan, jadi saya kegiatan sehari-harinya ya berwirausaha lah, nyari duit lah. Jadi ada beberapa kegiatan saya sendiri, baik di Batagor Gaga maupun di beberapa bisnis lainnya, Mbak. Jadi khususnya yang kuliner, kita punya Batagor Gaga. Nah, Batagor Gaga ini udah apa namanya sudah jalan selama ya 4 tahun lah, Mbak. Nah, saya sendiri nggak ada background kuliner loh, Mbak. Jadi saya cuman apa namanya awalnya nyoba-nyoba sih ya. Jadi 2018 saya mulai, tapi kalau untuk usaha sendiri saya sudah mulai dari tahun 2011
ya, 2011. Dan background saya memang nggak ada di kuliner. Saya murni akuntan, awalnya auditor, terus sebagai konsultan dari tahun 2011, tapi masih sampai sekarang juga. Jadi saya fokus sebagai analis dan implementer ERP system sama accounting system, Mbak. Jadi ke kuliner ini ya sebenarnya masih baru lah, masih nyoba-nyoba lah. Gitu, Tapi Mbak. udah 4 tahun. 4 tahun. Ya, udah 4 tahun ya. Tapi masih belajar ya, masih belajar lah. Ya. Tapi tadi menarik nih. Berarti sebenarnya sekarang usahanya ada yang kuliner, ada juga yang non kuliner ya. Iya, ada juga yang non kuliner, ada juga. Wah, berarti ini kalau ngomongin tadi kan apa akuntan, auditor, wah ini pasti financial ininya apa projectionnya keren nih kayaknya. Iya, ya, ya enggak juga sih ya. Cuman kita kan bagian dari tim, Mbak. Jadi ada timnya. Jadi kalau saya sendiri kalau di implementasi itu fokusnya di analis aja. Jadi sebelum proses migrasi dari manual atau dari satu sistem ke sistem yang baru, nah saya harus menganalisa proses bisnisnya. Sebelum nanti tim yang lain, tim trainer dan konsultan yang lain turun gitu. Ya, saya fokusnya di analis aja, Mbak. Nah, tapi gini, tapi berarti Batagor Gaga ini kan udah dari 2018 ya. Nah, ini dulu idenya siapa? Maksudnya kepikirannya kok bisa bikin bisnis kuliner gitu. Nah, itu bisa diceritain nggak latar belakangnya idenya kenapa pengen bisnisnya kuliner? Nah, jadi sebenarnya kalau Batagor Gaga itu kan saya awalnya kan 2017 itu dosen di salah satu universitas di Makassar. Nah, ada tuh mahasiswa saya. Jadi mahasiswa saya ini kebetulan pas ujian akhir itu nilainya kurang bagus, Pak. Jadi lapor sama saya, terus yang, Pak ini nilai saya kurang bagus, Pak. Nggak bisa lulus untuk semester ini, katanya gitu. Terus saya tanya nih, penasaran kan, kenapa kok bisa nggak ikut di semester ini? Ternyata dia jarang masuk kelas, plus dia itu juga apa namanya, ada usaha, katanya ada usaha, dia punya usaha batagor. Jadi batagor abang-abangan yang pinggir jalan itu. Jadi saya tanya, ini udah jalan berapa lama nih? Dia bilang baru sudah jalan 2 tahun. Jadi ternyata selama dia kuliah, yang biayai kuliahnya itu dari batagor itu. Nah, jadi makin tertarik ya. Loh kok bisa ya batagor biayai kuliah ya? Jadi saya penasaran, ya udah saya tanya-tanya sama dia. Nah, enggak lama dia malah, karena saya kan sambil ngajar itu sambil bisnis juga. Jadi dia penasaran nih sama saya, gimana Pak caranya ngembangkan usaha. Karena saya pernah di kelas itu sempat ada statement yang dia rekam, saya bilang gini, banyak orang yang bisa bikin burger enak, tapi yang bisa jual banyak cuman McD, ya. Burger King gitu. Jadi dia penasaran di situ. Dia pengen, saya nggak usah fokus di batagor enak, yang penting bisa buka banyak cabang gitu. Jadi dia tanya gitu, ya udah saya bilang ya udah, kalau mau sini saya bantuin gitu, Pak. Nah, jalan 2018 bulan 6 awalnya masih bareng sama dia. Buka di salah satu mall di Kota Makassar. Kemudian ternyata baru launching, itu seminggu sudah balik modal, Mbak. Hah? Wow. Oh, soalnya orang finance ya. Ya, jadi tahu mutar-mutar duitnya lah gitu. Terus juga ya ada ilmu sedikit lah di marketing, jadi bisa langsung genjot penjualan banyak di 1 minggu awal, bahkan sebelum dia grand launching. Nah, habis itu jalan, bulan kedua langsung buka di mall kedua, Mbak, di Trans Studio Mall di Makassar. Makassar ya? Iya, bulan kedua di bulan, kalau nggak salah itu bulan Agustus ya, setelah Juli, Agustus. Setelah itu jalan, nah ternyata 1 bulan balik modal. 1 bulan balik modal, ini jadi tambah semangat ini, Mbak. Nah,
yang bikin tambah semangat lagi di Desember itu kita dapat ini penghargaan Makassar Most Favorite Culiner Award. Jadi tahun 2018 kita langsung dapat penghargaan, padahal baru jalan sekitar 4 bulan atau 5 bulan gitu Mbak. Nah, jadi itu yang bikin dasar jadi dasar kita jadi makin pede nih untuk mulai bisnis Batagor Gaga gitu Mbak. Ini pas aku lihat 2021 dapat lagi ya, seingat aku ya, ini ya. Apa Iya, Makassar Most Favorite Culinary Award 2021 loh, baru ini. Iya, jadi 2018, 2019 juga dapat, 2020 pandemi, 2021 dapat lagi. Iya, luar biasa. Tapi itu dari dulu namanya udah Batagor Gaga ya sebenarnya ya? Iya, dari awal Batagor Gaga, brandnya Batagor Gaga Mbak. Tapi maksudnya ngelihat potensi apa sih dari Felix sendiri ya? Maksudnya saya nggak tahu ya, Makassar itu emang banyak yang doyan Batagor ya? sebenarnya enggak Mbak ya. Jadi kita analisa marketnya gampang lah. Lihat depan sekolah ada jualan Batagor gitu. Terus selama ini anak-anak makanya pakai plastik-plastikan gitu kan, kertas plastik mika. Ya, terus kita mau hadirkan sesuatu yang berbeda, walaupun kita up sekitar 50%, hampir 50% ya kita up ya. Kalau harga di Makassar itu satu porsi 10.000, nah kita jualnya 15.000, tapi dengan cara makan yang berbeda. Jadi pakai packaging paper bowl atau paper lunch, terus nanti ada garpu atau tusuk satenya gitu. Jadi kita cuma menghadirkan experience yang berbeda lah gitu untuk makan Batagor. Jadi kalau misalnya masuk mall sebelum ke XS1 misalnya, nah itu banyak tuh pegang-pegang Batagor kan. Jadi kan selama ini kan mereka nggak pernah makan Batagor di mall kan. Nah, oh iya benar-benar gerobak-gerobak pinggir jalan ya biasanya ya. Iya, cuman ngangkat derajatnya Batagor aja Mbak kalau saya waktu itu. Iya. Nah terus ini kan aku lihat juga produknya beberapa ya gitu, maksudnya nggak cuma Batagor aja. Bisa nggak diceritain dong, maksudnya kenapa waktu itu menjualnya produknya macamnya itu gitu. Tapi enak kan disebutin sendiri, masa saya sebutin? Iya. Jadi kan kalau Batagor Gaga itu ada beberapa menu. Sebenarnya poin utamanya itu di bakso tahu sama pangsit goreng. Kalau yang abang-abangan pinggir jalan itu kan pasti bakso tahu goreng sama pangsit goreng. Ya. Nah, cuman untuk supaya ada variasinya, supaya ini bisa masuk ke menu di mall waktu itu, nah kita tambahin topping-topping aja Mbak. Jadi misalnya kalau yang spesial, Batagor spesial, itu tambahin kentang sama telur. Terus kalau Batagor kuah, tinggal tambahin kuah kaldu. Terus Batagor jamur, tinggal tambahin jamur. Terus, tapi basicnya sama, semua ada bakso tahu goreng sama pangsit goreng. Terus ada juga yang kolaborasi sama Indomie goreng. Jadi nanti Indomie goreng pakai Batagor toppingnya. Ya gitu. Terus nanti ada di tahun 2020 awal yang bikin booming kita juga itu produk tahu walik Mbak. Jadi kan waktu awal-awal pandemi kan banyak yang frozen tuh. Ya. Nah itu yang bikin kita booming tuh. Bahkan sampai tahu walik kita itu sampai ke San Francisco Mbak, ada yang order jadi reseller di sana Mbak. Waduh. Itu. Jadi kirim dari Bekasi, reseller Bekasi kirim ke sana, terus ternyata di sana ada yang nampung juga jadi reseller juga tuh di San Francisco. Nah itu yang bikin kita cukup pede dengan varian baru, itu tahu walik, terus ada pangsit crash, kemudian ada pentol. Yang terakhir kita ada luncurkan yang baru lagi, Batagor kuah instan, Mbak. Gimana tuh? Batagor gitu? Kuah instan itu jadi ya Batagor yang dikeringkan, kemudian diberikan bumbu seasoning gitu, terus nanti dikasih siram air panas, ya 3 menit udah bisa konsumsi. Nanti bisa tinggal ditambahin topping kayak mie, kayak kalau di Makassar itu lontong, buras katanya orang Makassar. Nah itu pasangannya itu. Nah, oh ya, tapi berarti kalau sampai San Francisco nyewa cold storage dong, atau enggak ya? Kalau lihat dari distribusinya, mereka cerita itu kan penerbangan kan sekitar hampir 24 jam ya. Iya. Jadi mereka sudah sewa di pesawat itu sudah ada yang
cold storage-nya, Mbak. Iya benar kan, Gitu. berarti harus ada pakai itu ya. Nah oke, Iya. balik lagi nih. Itu namanya apa sih maksudnya Gaga itu? Gaga itu apa ya? Eh terakhir-terakhir ya tahun 2018 saya nggak mikir sih nama itu apa, tapi yang penting gampang penyebutan aja, Mbak. Gaga, Batagor Gaga gitu. Tapi tahun 2019 saya dapat dari teman, katanya Gaga itu kalau diambil dari bahasa Bugis itu artinya besar, sukses, berhasil gitu-gitu, Mbak. Jadi Gaga gitu. Jadi eh, ya itu jadi motivasi sih, jadi visi sekarang, jadi untuk supaya kita lebih baik lagi ke depannya. Ya ya ya. Berarti ini produksinya pastinya sendiri lah ya. Tadi ada batagor, siomay, pentol, tahu. Nah pas lagi bikin apa tadi tahu walik ya, itu Hmm, inspirasi dari mana tuh? nyontek dari YouTube, Mbak. Iya Dari iya iya. YouTube, Iya. terus lihat cara, itu ada yang YouTuber yang terkenal tuh, yang bapak-bapak itu. Kita lihat cara masaknya gimana, ya udah dipraktekin di Central Kitchen, coba dijual. Awalnya jual siap saji dulu, Hmm, laku ya langsung dibuatin frozen, Mbak. hmm. Lebih laku Oh, frozennya sih daripada yang siap saji. kalau sekarang tuh tapi lebih banyak batagor gaga ini lebih banyak yang outlet gitu, stand atau lebih banyak frozen ya? Stand lebih banyak. Kalau yang frozen, yang frozen itu jadinya kerjasama reseller, Mbak. Oh, I see, I see. Ya, 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 ya. Reseller. Ya. Oh ya, ini di Instagram juga tulisan ini ya, menuju 100 outlet di Indonesia. Wah. Ya. Oh ya, sekarang udah berapa sore? Sekarang udah Sekarang berapa? yang ini yang listing sudah yang aktif sudah 86, terus yang akan buka lagi jadi 92, Mbak. Lagi persiapan. 6 lagi Oh, persiapan. kalau itu maksudnya kalau ditambah sama yang lagi on the way 92 ya. 92, ya. Oh, berarti bentar lagi dong. Bentar lagi, Mbak, 100, Mbak. Ya. Didoakan lah biar cepat Amin, dan amin. apa terus menggurita ya. Iya, Bentar. Go 1000, Mbak, tahun 2023 kita 2000. visinya 1000. Tapi Supaya kayak masih di yang Indonesia besar-besar. ya. Masih di Ya, masih Indonesia. Indonesia. Masih Indonesia. Kemarin sih ada yang minta di Australia sama di Malaysia, Kuala Lumpur. Cuman kita belum belum sanggup untuk bahan bakunya, Mbak, karena sistem prosesnya kita masih harus dipelajari lagi, Mbak, karena kita cuma bisa tahan sampai 5 hari di apa namanya, di apa namanya ini, di box itu. Kita coba tahan sampai 5 hari, jadi masih mau dipelajari lagi, Mbak. Tapi Tapi kayaknya sudah ada request. kalau di luar negeri pun kemungkinan juga ini kali ya reseller kali ya atau ada keinginan buka outlet juga. eh Pengennya sih buka outlet ya, supaya bisa jualan semua menu. Karena kalau cuman reseller itu sekarang kita produk frozennya cuma ada 4, Mbak. Jadi Hmm. masih kurang lah gitu. Ya Iya, mudah-mudahan iya. habis sudah new normal ini sudah bisa lah, mudah-mudahan. Di sana kena PPKM juga nggak sih? Di Makassar? PPKM-nya ya PPKM level 4, tapi serasa Loh. level 2 mungkin ya. Ya, 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 ya. Iya, Maksudnya statusnya aja ya level 4 ya. level 4 ya, tapi masih bisa jualan lah. Ya, ya. Ya, makanya mungkin masih inilah apa sih apa kita semua masih bisa berkarya lah ya, masih bisa jualan, Iya, masih bisa hidup lah minimal kan. iya, Nah, iya, tapi iya, itu yang nih, mau nanya ya, waktu tadi kan katanya dulu awal-awal kan juga nggak ada tahu walik, nggak semuanya ada ya. Nah, dulu tuh waktu pertama kali nentuin, oke saya mau jual tambahan produk ini gitu mas. Let's say saya waktu tahu walik lah, itu pertimbangannya ngelihat apa sih kenapa tahu walik gitu, kenapa nggak yang lain gitu misalnya. Yang pertama pastinya tren ya, lihat market ya, banyak yang jualan itu. Mm-mm. Terus yang kedua COGS-nya. Jadi saya selalu fokus di biaya sih ya. Jadi memang bukan saya yang bikin, Mbak. Jadi saya nggak ngerti cara racik apa, semua nggak ngerti. Yang fokus itu adik saya. Nah, adik saya Pokoknya ini, saya hitung gitu ya. ya saya taunya cuma ngitung aja, Mbak. Ini untung gitu. Ya. Udah jual.
Itu jadi yang pertama tren, yang kedua COGS-nya, bahan baku. Karena kan fokusnya central kitchen kita kan di Makassar nih. Ya. Jadi bahan baku itu masih banyak impor dari Jawa. Jadi kayak kacang itu masih yang lebih bagus itu dari Jawa. Jadi saya harus concern di bahan baku, Mbak. Ya, ya. Jadi lebih ya, I see. Berarti kalau misalnya kayak riset, marketing itu adiknya ya? Kalau kalau marketing kan kami di Batar Gaga yang founder co-founder itu ada 3 orang jadinya. Adik saya yang di bawah saya langsung itu yang urusin hulunya, produksi semua, lini produksi, produk R&D dia. Terus adik saya yang satu di bawahnya lagi itu yang khusus digital marketingnya. Jadi tentuin promo apa semua memang dia expertnya di situ. Kalau saya cuman ngarahin aja pengen 200 outlet gitu, pengen 1000 outlet, itu gimana caranya? Nanti mereka bisa terjemahin gitu. Seperti apa teknisnya. Sama inilah yang paling penting strategik dan ngitung sih. Ngitung tuh penting soalnya. Iya, ngitung betul Mbak, betul sekali. Karena kan kita kalau misalnya salah ngitung kan kasihan di ininya kan, di mitranya kan, mitra outletnya nggak bisa profit kan gitu. Oh iya. Atau gross profitnya jadi berkurang gitu. Iya, setuju. Nah, terus apa pengen nanya juga nih, maksudnya dari selama ini belajar asing jalanin bisnis lah ya. Ini sebenarnya berarti belajar memanage bisnisnya itu learning by doing kah, atau misalnya mungkin pernah ambil kursus kah, atau belajar di mana ya? Kalau bisnis secara teori kan proses bisnis semua saya karena pengalaman di konsultan. Jadi paham proses bisnis, keuangan, kemudian itu paham. Tapi untuk prakteknya memang kan kalau kayak kemitraan, franchise itu kan saya buta banget loh. Nah, kebetulan saya pernah ambil kelas private sama Mbak Nilam Sari. Jadi berangkat ke Jakarta, kemudian belajar setengah hari. Nah, dari situ saya pede lah gitu. Padahal sebenarnya ilmunya ya itu juga, cuman kan motivasinya itu loh yang berbeda gitu. Jadi ketika dikasih motivasi di coaching seperti itu, saya jadi tambah semangat nih untuk gedein. Waktu itu masih 6 outlet di tahun 2020. 6 outlet. Saya ketemu Mbak Nilam itu masih 6 outlet. Ya. Wah, tadi 2000 berapa? 2019, pertengahan 2019. 2020. Wah, 2020 berarti banyak banget dong bukanya ya? Iya, 2020 itu yang 700%, Mbak. Saya naiknya 700% di 2020. Iya, soalnya kan tadinya dari 6 berarti kan sampai sekarang udah nambah 80 ya. Iya. Banyak banget. Nah, tapi apa nih? Berarti tapi dari oke lah, let's say misalnya, nah, berarti waktu 6 outlet itu udah franchise loh? Belum. Masih buka sendiri semua, Mbak, di mall di Makassar. Nah, tapi apa yang membuat Felix akhirnya memutuskan oke, untuk ekspansi saya mau pakai model bisnis franchise, nggak yang lain? Pertimbangannya apa? Kalau saya sendiri kan lebih banyak misi sosial sih, Mbak ya. Jadi 2 hal. Yang pertama, saya pengen orang nggak mikir bisnis itu susah. Itu yang pertama. Ini untuk yang punya modal lah. Kemudian yang kedua, saya pengen buka lapangan pekerjaan lebih besar tanpa harus persyaratan yang kayak pendidikan A, B, C, D. Kan kita di Indonesia kan pengangguran, tingkat pengangguran kan tinggi. Kemudian level pengangguran itu kan di di jenjang SMP ke bawah kan, SMP, SD itu kan banyak banget. Jadi base-nya tuh cuman itu aja alasannya sebenarnya, yang 2 itu. Nah, cara cepatnya yaitu berarti kemitraan, karena nggak perlu modal kita sendiri. Modalnya teman-teman yang mungkin dia pengen bisnis sampingan atau kena pandemi kemarin harus di PHK, kemudian ada uang pesangon, jadi atau bonus. Nah, itu yang buat saya, oh ini kayaknya lebih bagus kemitraan gini. Nah, itu saya belajar dari Mbak Nilam, katanya kalau franchise itu harus 5 tahun.
dan Iya, sebelum 5 tahun itu kemitraan dulu. Nah, jadi iya. saya pelajari pola-pola kemitraan itu seperti apa. Ternyata cukup simple, lebih cepat di apa namanya expandingnya lebih cepat. Jadi saya jadinya pilih kemitraan dan fokus di distribusi di supply chain-nya saja, Mbak. Oke. Ini berarti bentuknya outlet ya, bukan booth atau Booth, kios. Mbak. Booth. Booth ya justru ya. Iya, booth, iya. Ada Oh, tapi ada. booth yang di mall, kemudian yang di luar mall itu kayak yang di pinggir jalan itu gerobak-gerobakan gitu, Mbak. Oh, I see. Oke, oke, Mm-mm. oke, oke. Oh ya, bisa cepat sih ini ya sebenarnya ya. Iya, lebih cepat ininya, setup-nya lebih cepat lah. Tetapnya cepat soalnya kan, jadi nggak Iya, perlu banyak. Bahkan kalau bentuknya outlet bangunan kan agak lama ya biasanya. iya. Bulan lalu kami keluarkan lagi paket yang baru ya, ngikutin ngikutin anu lah, karena kan PPKM kan nggak tahu berjilid-jilid ya, jadi kita keluarin lagi Iya, 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 paket iya. Ghost Kitchen. Ya. Oh, I see. Oh, sekarang ada ghost kitchen-nya juga ya? Iya, ada juga Mbak, Ghost Kitchen-nya ada juga. Heeh. Oke. By the way ini pasti udah ada kan ini di Pulau Jawa ya? Atau Pulau belum? Jawa sudah ada di Surabaya, di Jawa Timur udah banyak, ada di Tuban, Sidoarjo, Mojokerto, Hmm. Surabaya, Malang. Kalau di Jabodetabek itu di Lipo Karawaci, Condet, terus di apa namanya, saya nggak terlalu hafal ya kalau di Jabodetabek ya. Tangerang ada beberapa, terus di Depok juga ada. Ini yang mau buka juga di Kelapa Gading. Di Solok juga ada Mbak, di Sumatera Barat. Tapi itu bentuknya Waingapu, ini ya, booth ya, Booth ya, atau Booth. gerobak ya. Iya. Bahkan di Sorong juga sudah ada, Mbak. Sorong, Waduh. Papua. Itu ujung-ujung apa petanya tuh udah ujung sana gitu yang Dari sana yang ya. ya biasanya titiknya dikit-dikit gitu kan. Apa sih? Biasanya kalau pebisnis kan titiknya banyak kan di Pulau Jawa sama tengah-tengah gitu. Betul, Kalau sono tuh kan betul. kayaknya biasanya ada titiknya. Nah, ya itulah apa namanya, mungkin kelebihan atau kekurangan ya. Kalau misalnya Bata Orgaga mulai dari Jakarta, mungkin fokusnya 200 sampai 300 titik itu pasti di Pulau Jabodetabek. Jawa. Ya, Iya. Jabodetabek. Nah, Ya, 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 ya. Oke. Tapi ini pasti banyaknya tuh justru daerah Makassar dan sekitarnya kali ya. iya, karena fokusnya masih di situ. Kemudian untuk jalur distribusi masih harus lewat Surabaya. Jadi stokis kita ada di Surabaya satu. Nah ini stokisnya Oh, lagi proses juga untuk di Jawa Tengah, Semarang, sama di Jakarta. Nanti kalau sudah settle, stokisnya pasti bisa merambah lebih besar lah. iya, betul, 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 betul. Oke, berarti ini mas tetap ya Central Kitchen produksinya mah tetap Makassar ya. Jadi dari Ya Makassar saat ini dikirim masih ke Makassar. mana-mana ya. Iya betul-betul Mbak. Oke, nah tapi bisa dibilang belajar manajemen bisnisnya selain karena pengalaman tadi consulting sama audit itu belajar sama Mbak Nilam tadi ya mengenai kemitraannya. Satu lagi karena belajar dari foodies Mbak, saya Oh, ikut loh. telegramnya itu Mbak. Jadi selalu update lah. Iya, 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 iya. Siap. Oke, nah tapi berarti berarti tercetus itu karena waktu itu memang pengen bikin apa ya, pengen memperluas ekspansinya itu memang lewat franchise apa kemitraan berarti ya. Kemitraan. Emang awalnya emang pengen itu karena pengen supaya banyak orang juga yang bisa buka usaha tanpa banyak mikir gitu ya. Betul Mbak, betul. Ya, 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 ya. Nah, pengen nanya juga nih, sebenarnya kalau buat Felix sama adik-adiknya tadi lah, berarti kan bisnisnya bareng nih ya sama keluarga juga ya. Bareng ya. Nah, ini apa sih tantangan terbesarnya? Tantangan terbesarnya yang paling utama karena kami di Makassar. Jadi informasi itu masih terbatas ya. Terkait misalnya kayak ya kayak pelatihan-pelatihan lah. Kadang kalau ada pelatihan-pelatihan itu kita masih kendala ya, kayak food safety gitu-gitu, terus cara memfrozenkan bahan baku, Ya, itu teknis-teknis lah gitu, kita itu kendala besar. Terus yang kedua itu supply chain ya, challenge-nya itu supply chain. Jadi bagaimana ini barang bisa sampai ke seluruh Indonesia itu dengan standar yang tepat ya. Kayak kemarin saya sempat lihat-lihat di YouTube channelnya Foodies itu kan ada yang
belajar tentang food safety tuh, kayak Ya, ada. mempertahankan suhunya dan lain-lain. Nah, itu challenge kita sih. Yang lain-lain itu eh, memang keterbatasan mitra ya, kayaknya karena daya beli mungkin Hmm. daya beli. Saya kira kalau dibandingkan saya coba apple to apple dengan produk-produk lain yang kira-kira hampir sejenis kategori dan harganya, kalau kita mulai dari Jakarta mungkin akan lebih masif gitu. Kalau di Makassar ya tadi kendalanya seperti itu sih. Gitu, Mbak. Mhm. Padahal sebenarnya sekarang banyak loh pelatihan online. Iya, 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 iya. kayak Ya, ya, betul. Soalnya kalau di foodie sendiri kan memang apa namanya topiknya cukup beragam dan juga untuk teman-teman yang apa skala bisnisnya juga beragam juga ada yang dari nol eh, mm, sedikit advance sampai valuasi bahkan. mm, betul Banyak betul tergantung Mbak. yang mana yang ya kan tergantung yang mana yang dibutuhkan. Ya. Oke, nah terus berarti itu ya tadi sebenarnya tantangan terbesarnya berarti lebih ke akses terhadap pelatihan karena lokasinya di Makassar tadi ya sama mungkin yang dimaksud keterbatasan mitra tuh apa ya maksudnya tadi ya daya beli tuh marketnya nggak ada gitu atau gimana? Lebih ke ini sih, akses ke mitra. Jadi kalau mitra itu maksud tadi calon-calon mitra kita yang mau beli apa kemitraan kita. Saya anggapnya mitra. Mm-mm, mm-mm. Jadi kan selama ini kan kalau kami dapatkan mitra itu kan dari Instagram ya. Jadi pasang iklan dan lain-lain. Oh. Nah, itu kadang kalau sudah ngomong apa namanya, kantornya di mana? Makassar. Wah, langsung kabur. Oh, Jadi kayaknya ya 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 hmm, ya. udah ngerti lah ya kalau Makassar langsung Makassar. Kok Mau Batagor dari lihat, Makassar? mau lihat jauh gitu ya. Iya, pasti pasti pikirannya udah effort nih kalau Makassar ini. Padahal kan semua bisa kita selesaikan dengan online ya, gitu. Iya. Tapi biasanya Jadi orang tetap mau lihat pusatnya sih. iya betul. Iya kan? Jadi nanti kayaknya challenge juga tuh, makanya harus buka di Jakarta itu kantor pusatnya. Kayaknya sih harus buka kantor cabang nih di Jakarta. Kantor betul. Nah, oke. Nah, sebelum ini oke nih. Sama ini. Em, ini kan biasa. Oh ya, tapi gimana ya dari Felix? Pengen tahu ya. Maksudnya kalau untuk menghadapi mitra-mitra yang seperti itu ya, biasanya di feedbacknya gimana tuh, Fel? Jadi misalnya Eh, ki- kabur gitu kan, pengennya nggak kabur ya. Mm-mm. Ya, kita ngumpulin ya sistem funneling lah ya. Jadi lead list itu kita kumpulin. Kita nggak langsung tinggalin juga ya, walaupun dia udah kabur kan kita ada teknik untuk memfollow up juga ya. Mungkin kalau nggak cocok di paket yang paling tinggi, kita tawarin paket yang rendah gitu ya. Terus mungkin kalau areanya dekat dengan outlet yang sudah buka, ya kita saranin dia beli ke situ atau beli tester, atau kita kirimin tester ke dia gitu. Jadi gimana caranya supaya silaturahminya nggak putus gitu aja gitu. Mungkin bukan di brand ini kerjasamanya, mungkin di brand yang lain kan bisa gitu Mbak. Oh, ada brand yang lain ya? Apa tuh? Ada masih rahasia Mbak. Oh, masih Sudah ada rahasia. dua. Ah, kuliner juga atau yang lain? Kuliner, minuman sama makanan. Oh, I see. Oke. Iya, Wah, soalnya berarti sayang Mbak, nanti kita apa? Apa? leads. Soalnya sayang kan leadsnya banyak banget Mbak. Jadi Iya, 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 iya. sayang kalau nggak di apa namanya diarahkan ke brand yang lain kan gitu. Hmm. Wah, berarti nanti boleh lah ya kalau kita IG live lagi ya. Siap, 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 siap. Nanti kalau udah launching brand barunya. Siap, siap, Mbak. Nah, oke. Nah, terus kalau ngomongin ini ya, kita ngomongin future nih ya. Nah, ada rencana apa sih? Maksudnya mimpi apa sih dari Felix untuk Batagor Gaga ini ke depannya mau dibangun sebesar apa? Kan ini tadi Kita kalau lihat mimpinya di Instagram kan tadi menuju 100 outlet, which is kayaknya bentar lagi lah itu kan. ya Nah, yang lebih besarnya lagi apa tadi? 1000. 1000 di 2023. 2023, oke. Tapi Ya. masih pengennya di Indonesia berarti ya? Fokus Indonesia dulu, nanti baru keluar kalau misalnya sudah tadi stokisnya sudah terpenuhi nih, misalnya
Jakarta sudah ada stokis atau central kitchen. Nah, itu kan bisa akses cepat tuh ke misalnya Kuala Lumpur, kemana itu sudah aman lah gitu. Nah, itu kedepannya mimpinya seperti itu. Yang pertama 1.000, yang kedua kita naik level nih dari yang outlet atau sorry yang booth, kita mau pengen punya cafe. Jadi kita lagi Oh, ada I 2 see. project, mau naik ke Ya, cafe, mini cafe. ya, Jadi ya. supaya jualan menunya lebih banyak dan apa namanya ada muncul experience baru lah untuk kita Ya, customer kita. Nah itu lagi ya. kita garap satu project di Makassar untuk kafenya nanti mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi di Surabaya, Mbak. Oh, kafenya. Berarti yang pertama nih di Surabaya bulan depan. Di Makassar dulu, Mbak. Oh, Makassar dulu. Tapi udah ada Nah, belum rencana rencananya? bulan ini, Mbak. Lagi set up. Waduh, kita Ya. doakan saja ya teman-teman Amin, ya. amin. Oke nih, Felix, sebelum aku lanjutin pertanyaan, aku boleh ya minta waktu sebentar untuk informasikan ke teman-teman yang lagi nonton mengenai kelas foodies yang sebentar lagi ada. Nggak apa-apa ya, aku minta dulu Oke, waktunya oke, ya. Mbak. Siap, siap, siap. Oke, nah buat teman-teman jangan lupa kita kelas yang akan lagi mau ada di Foodies itu ada Mastery Class Content and Collaboration Strategy Certification Program. Nah, siapa aja narasumbernya yang akan sharing itu ada Gatot Prabowo, Chief of Content Invia Group, dan Michael Kiensi, Head of IP Komersial Invia Group. Jadi 2 orang ini siapa sebenarnya kan? Belajarnya bisa langsung dari mereka yang ada di balik kesuksesan at Dagelan, kalau disebutin Dagelan pastinya pada tahu ya, gitu. Dan juga at Inviafact. Nah ini dan masih banyak lagi karena di grupnya Invia itu cukup banyak IP-nya. Nah, yang pastinya mereka sudah sangat expert sekali dalam membuat hal yang menjadi viral, terkenal suatu brand yang viral di internet lah intinya. Kelasnya sebentar lagi di minggu depan 9 sampai 11 September 2021. Jadi harus diikutin ya gitu. Apa saja akan dipelajari? Mereka akan membocorkan nih rahasia mereka selama ini tentang apa yang sebetulnya mereka lakukan dan resep rahasia dalam membuat dan mengelola konten. Dan juga membahas strategi kolaborasi yang banyak digunakan oleh bisnis kuliner saat ini. Kok jadi mati ya? Gitu, dengan berkolaborasi dengan brand lain, IP, akun, dan lain-lain. Nah, di sini kita juga bakal mempelajari dengan lebih detail. Teman-teman Invia juga akan membuka kesempatan untuk kolaborasi dengan mereka yang memiliki jutaan followers dengan peserta terpilih. Wah, ini kesempatannya terbatas banget nih pastinya ya. Gitu. Jadi jangan sampai nggak ikutan nih buat foodpreneurs karena materinya sangat jarang dibahas di tempat lain gitu. Dan di Foodies ini saat ini adalah yang pertama bekerja sama dengan Invia untuk kelas certification program seperti ini. Buat yang daftar hari ini masih ada kesempatan untuk mendapatkan harga khusus ya. Daftarnya kemana? Ini bisa ke nih. Nah, bisa ke link yang sudah aku pin di bawah itu tadi gitu kan, di bit.ly-nya bisa diklik. Atau bisa juga langsung WA ke CS-nya Foodies di 0813 1214 7974. Aku ulangin ya. 0813 1214 7974. Oke, boleh tanya-tanya dulu pokoknya ya. Oke, nah aku lanjutin ya pertanyaannya ya. Mendekati akhir live IG kita ini ya, boleh nggak minta ini dong apa? Oh sorry, kita pakai ritual foto bareng dulu ya. Pakai ritual foto bareng dulu. Jadi buat Oke. teman-teman, ayo bisa pada di print screen foto kita berdua gitu kan. Kemudian di post di IG story masing-masing. Jangan lupa di tag ke @foodies.id dan @batagorgaga ya. Batagor Gaga. Batagor Gaga. Jangan lupa ya teman-teman ya. Ntar aku matiin dulu ini. Oke. Semoga sudah di-capture. Oke, thank you Felix. Nah, sebelum kita tutup, boleh ya minta closing statement dong dari Felix buat teman-teman sekalian. Ya, untuk teman-teman semua, jadi segera buka bisnisnya, jangan ditunda lagi. Masa sekarang nggak ada lagi alasan untuk tidak buka bisnis, khususnya kalau mau kuliner, karena modal itu bukan jadi hambatan lagi, akses terhadap modal banyak, cara untuk mendapatkan modal banyak, strategi-strateginya banyak, kemudian teknik-teknik dalam menjalankan operasional
usaha kuliner khususnya sudah banyak, seperti ada foodies.id, kan kamu bisa tinggal buka aja di YouTube channelnya dan lain, kamu udah bisa dapat ilmu yang banyak, sehingga ya udah nggak ada lagi alasan untuk menunda buka bisnis. Itu aja sih dari saya. Sama itu jangan lupa tuh ya, kalau mau bisnis bareng Batagor Gaga bisa langsung kontak ke IG-nya, di situ ada link tree-nya. Jadi bisa diklik aja ya. Oke, kalau gitu terima kasih banget Felix buat waktunya ya, gitu kan. Terima kasih banget nih di sela-sela di sela-sela kesibukan menyempatkan waktu sharing di Foodies. Terima kasih banget untuk Terima kesediaannya. kasih Mbak sudah diundang Semoga ya. nanti kalau di invite lagi, semoga masih mau ya. Siap Mbak, siap Mbak. Oke, kalau gitu terima kasih banget Felix buat waktunya, dan semoga sharingnya pastinya berguna, menjadi manfaat besar buat teman-teman foodpreneur, dan semoga menjadi berkah balik lagi ke Felix dan buat teman-teman di Batagor Gaga tentunya. Oke, Oke, terima kasih Mbak. ya Sukses terima selalu ya. kasih. Segitu dulu dari saya. Sampai ketemu di Foodies on Sharing selanjutnya, dan maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Selamat sore. Thank you.